Tuding timnas Indonesia diuntungkan, pelatih Thailand mengaku kesulitan saat jumpa timnas Indonesia U19. Indra Safri sindir balik media Vietnam yang ragukan kualitasnya di timnas Indonesia. Begini pengakuannya. Sintayong ungkap alasan menyentuh pilih bertahan di timnas Indonesia meski klub Korea berdatangan menghubunginya. Tampil moncer di tim senior FC Utrecht, ipar Jenner akan tantang tim promosi Liga Italia yaitu Venezia bersama JIZ. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tuding timnas Indonesia diuntungkan, pelatih Thailand mengaku kesulitan saat jumpa timnas Indonesia U19. Kabar menarik diungkapkan pelatih timnas Thailand U19 Emerson Pereira yang memberikan pandangan mendalam mengenai kekuatan timnas Indonesia U19. Menurut Pereira, timnas Indonesia U19 memiliki dua keuntungan utama yang menguntungkan ketika timnya berjumpa Indonesia U19. Seperti yang diketahui, laga Indonesia U19 versus Thailand baru saja tersaji, di mana timnas Indonesia bermain sangat luar biasa. Namun terlepas dari hasil laga, pelatih timnas Thailand U19 Emerson Pereira mengungkapkan bahwa timnas Indonesia merupakan tim yang luar biasa. Apalagi dukungan dari supporter lokal yang memadati stadion jelas memberikan semangat tambahan bagi skuad Garuda Muda, menjadikannya faktor penting dalam pertandingan kali ini. Selain keuntungan dari dukungan supporter, Pereira juga sebelumnya telah mencatat tantangan yang harus dihadapi timnya menjelang final ini. Kami telah menganalisis dengan detail kekuatan timnas Indonesia. Mereka adalah tim yang kuat dan memiliki keuntungan besar dari dukungan supporter yang sangat banyak sebagai tuan rumah. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim kami, ujar Emerson Pereira. Indra Safri sindir balik media Vietnam yang ragukan kualitasnya di timnas Indonesia. Begini pengakuannya. Kabar menarik diungkapkan pelatih tim nasional Indonesia U19 Indra Safri. Ya, dia menyindir balik wartawan dan media Vietnam yang sempat meragukannya di Piala AFF U19 2024 ini. Seperti yang diketahui, laga antara Indonesia versus Thailand baru saja selesai. Pertandingan dengan tensi tinggi ini menimbulkan beberapa reaksi termasuk media Vietnam. Namun terlepas dari hasil, sebelumnya ada wartawan dan media Vietnam yang meragukan Indra Safri bisa membawa tim nasional Indonesia U19 lolos ke final. Kini Indra yang kembali berhasil membawa tim nasional Indonesia U19 lolos ke final menyindir balik wartawan dan media Vietnam. Pelatih asal Sumatera Barat itu bahkan menyoroti Vietnam U19 yang tak mampu lolos ke semifinal sekalipun. Di sisi lain, Indra juga menganggap Piala AFF U19 adalah turnamen yang penting untuk pesepak bola muda. Selain mengembangkan bakat pemain, Indra juga menyoroti pentingnya gengsi antar negara. Biar wartawan Vietnam saja yang menertawakan saya, jangan suka tertawakan orang lain, tertawakan diri sendiri dulu, Vietnam kan tidak masuk. AFF ini penting menurut saya, event sepak bola usia muda kan tidak kalah dan menang, itu filosofi sepak bolanya. Kalau sudah bertanding mempertaruhkan Indonesia dengan negara lain, ya tidak bisa menggunakan filosofi itu karena harga diri netizen dan harga diri bangsa semuanya, jelas Indra Safri. Sintayong ungkap alasan menyentuh pilih bertahan di timnas Indonesia meski klub Korea berdatangan menghubunginya. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong mengungkapkan bahwa sebenarnya ia mendapat banyak tawaran dari klub Liga Korea Selatan sebelum perpanjangan kontrak bersama timnas Indonesia. Menurutnya ada faktor sentimental yang membuat Sintayong memutuskan untuk tetap mendampingi timnas Indonesia untuk 3 tahun ke depan. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia telah dijamin bakal terus didampingi oleh pelatih asal Korea Selatan Sintayong sampai 2027 mendatang. Hal ini karena kontrak Sintayong bersama tim nasional Indonesia telah diperpanjang oleh PSSI untuk jangka waktu 3 tahun ke depan sekaligus kenaikan gaji. Sebelumnya, Sintayong mendapat tantangan dari PSSI agar membawa tim nasional level senior maupun junior mencapai target tertentu di Piala Asia. Banyak pihak awalnya skeptis dengan target PSSI yang menghendaki timnas Indonesia senior lolos 16 besar serta tim junior mencapai perempat final. Berkat keyakinan Sintayong, akhirnya timnas Indonesia senior mampu melakukannya, bahkan tim junior bisa melampaui target sampai semifinal Piala Asia U23.
Bukan cuma itu saja, skuad Garuda untuk kali pertama bakal segera mentas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mewakili Asia Tenggara. Sebetulnya kontrak Sintayong seusai ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 telah habis. Ketika itu, supporter mendesak PSSI agar segera menghubungi Sintayong. Usut punya usut, ternyata Sintayong sempat diminati oleh tim-tim lain, terkhusus kontestan Liga Korea atau K-League di penghujung kontraknya bersama timnas Indonesia. Bukan sekedar rumor belaka, pelatih Sintayong membenarkan kabar kalau dirinya pernah didekati oleh sejumlah klub Liga Korea atau K-League. Namun Sintayong dengan alasan yang cukup menyentuh justru memantapkan hatinya dengan tetap bertahan menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Menurut Sintayong tidak mungkin jika dirinya pindah ke tim lain, sedangkan tim nasional Indonesia tak lama lagi bakal bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejujurnya, saya mendapatkan banyak tawaran dari klub K-League, tetapi saya merasa akan sayang sekali jika harus melepaskan tim yang sedang saya bangun di Indonesia. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia semakin dekat, jadi keputusan untuk pindah ke tim lain terlihat tidak masuk akal. Saya rasa saya sudah dievaluasi oleh timnas Indonesia. Selanjutnya, saya harus membuahkan hasil di level tertentu, ujar Sintayong kepada media Korea. Sintayong dijadwalkan bakal segera berkumpul dengan pemain timnas Indonesia pada awal September 2024 mendatang, sekaligus bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tampil moncer di tim senior FC Utrecht, Ipar Jenner akan tantang tim promosi Liga Italia yaitu Venezia bersama JIJS. Gelandang timnas Indonesia yang bermain bersama FC Utrecht, Ipar Jenner akan menjalani duel melawan klub yang dibela sesama pemain timnas Indonesia JIJS pada 1 Agustus 2024. Momen itu akan tersaji saat Venezia datang ke Utrecht untuk melakukan laga pramusim. Ipar Jenner baru saja mencetak gol sensasional untuk klubnya FC Utrecht dalam laga pramusim melawan klub Prancis yaitu RC Lens. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan RC Lens itu, gelandang timnas Indonesia tersebut mencetak satu gol indah dengan tembakan keras dari luar kotak penalti. Meski FC Utrecht kalah, performa Ipar Jenner dalam pertandingan itu terbilang cukup baik. Kini Ipar Jenner dan FC Utrecht pun menatap laga pramusim berikutnya, di mana mereka akan menghadapi klub promosi Serie A Liga Italia Venezia Agustus mendatang. Pertandingan pramusim tersebut, di mana Venezia akan melakukan 2 pertandingan di Belanda, akan sangat istimewa setidaknya bagi Ipar Jenner dan JIJS yang akan bermain untuk masing-masing tim. Ipar Jenner dan JIJS adalah 2 pemain andalan bagi timnas Indonesia. Keduanya sudah berstatus warga negara Indonesia meski lahir dan dibesarkan di Belanda. Pertemuan di antara JIJS dan Ipar Jenner dalam lawatan Venezia ke markas FC Utrecht ini akan sangat menarik. Mampukah Ipar Jenner mencetak gol lagi untuk FC Utrecht seperti ketika menghadapi Lens, di mana JIJS dipastikan bakal menjadi tembok penghalang di lini pertahanan Venezia?